Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit Maka Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Kita masuki pelajaran kelima dengan judul Pendamaian Horizontal, Salib dan Gereja. Ayat hafalannya terdapat pada Efesus 2 ayat 13 dan 14. Berisi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Anda adalah seorang bukan Yahudi yang telah belajar untuk menghargai Allah orang Yahudi. Coba bayangkan saudara-saudara, Anda telah meninggalkan banyak penyembahan terhadap banyak dewa dan sekarang telah memeluk satu Tuhan yang benar. Namun saat Anda berjalan melewati halaman yang indah dan tirai bait suci Yerusalem, Anda melihat batu penghalang yang bertuliskan tidak ada orang asing yang boleh masuk melewati pembatas di sekitar bait suci. Bayangkan rasa terkucil, terasing, dan terpisahnya apabila Anda di posisi tersebut. Dalam Efesus 2, Paulus melihat salib Kristus sebagai perbedaan yang menghancurkan batu penghalang seperti itu. Secara vertikal, salib menghilangkan keterasingan mendamaikan manusia dengan Tuhan. Secara horizontal, salib mendamaikan orang satu sama dengan yang lain. Pada hari Minggu, kita belajar tentang bagaimana orang-orang bukan Yahudi yang sekarang percaya kepada Kristus dahulu jauh dari Kristus. Hal ini Paulus nilai penting untuk diingat, bahwa orang percaya yang bukan Yahudi yang dulu pernah jauh di dalam Kristus dan melalui salibnya sekarang telah dibawa dekat dengan Allah, harapan dan saudara-saudari Yahudi mereka. Inilah kabar baik bahwa salib Kristus dapat menyembuhkan keretakan yang lebar antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, sehingga semua permusuhan dan perpecahan dapat diselesaikan di sana. Lanjut ke hari Senin, di sini kita belajar tentang rekonsiliasi. Selain salib menghilangkan permusuhan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, kuasa salib juga mendatangkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dialami salah satu anggota gereja mengesampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan menerima apa yang telah ditawarkan. Rekonsiliasi di sini bukan istilah mekanis atau hukum. Rekonsiliasi di sini adalah istilah interpersonal yang menunjukkan perbaikan hubungan yang rusak. Di hari Selasa membahas tentang 10 perintah. Beberapa orang percaya bahwa Efesus 2 mengajarkan 10 perintah termasuk Sabat dihapuskan oleh salib. Namun dalam Efesus, Paulus menunjukkan rasa hormat kepada 10 perintah sebagai sumber untuk membentuk pemuritan Kristen. Jadi, penggunaan ayat-ayat tersebut untuk menghapus 10 perintah merupakan salah tafsir atas maksud Paulus. Hukum ini oleh orang-orang Yahudi kemudian ditambah lagi pengertian dan penafsirannya sehingga disalahgunakan lagi. Dan pada akhirnya hukum tersebut justru menjadi dinding pemisah dan menjauhkan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Di hari Rabu kita belajar bersama lebih dalam tentang kata shalom. Kata shalom dalam pengertian orang Ibrani artinya mengalami keadaan damai yang seutuhnya, mengalami kesejahteraan dalam keadaan baik dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan orang lain. Konsep shalom atau damai ditekankan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Efesus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Di hari Kamis kita baca bersama Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Menulis, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Para penulis Perjanjian Baru menggunakan metafora bait kudus untuk memvisualisasikan beberapa hal. Di antaranya adalah kekudusan gereja, peran Allah dalam mendirikan gereja, dan keakraban orang percaya di dalam gereja. Dari pelajaran pekan ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami dan ingat bersama. Yang pertama, hubungan antara orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi yang merupakan sama-sama anggota gereja adalah sama-sama diperdamaikan sebagai anggota keluarga Allah. Rencana Allah yang agung dan terakhir adalah untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus, yang mana mencakup semua turunan di dalam surga dan di atas bumi. Yang ketiga,
Dengan mewujudkan kesatuan yang dimenangkan Kristus di kayu salib, orang-orang percaya harus memberi tanda bahwa rencana akhir Allah untuk mempersatukan segala sesuatu sedang berlangsung. Semoga pelajaran sekolah sahabat pekan ini dapat menguatkan iman kita semua dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.